Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih arti sukses yang sebenarnya di zaman sekarang? Selama ini, kita sering mengukur kesuksesan bisnis hanya dari satu hal: keuntungan finansial, angka di laporan laba rugi, valuasi perusahaan, atau harga saham menjadi dewa yang kita puja. Tapi, seiring dunia yang terus berubah, apakah metrik lama ini masih relevan? Ekonomi kita sedang bertransformasi secara fundamental. Perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan pergeseran nilai di masyarakat menuntut kita untuk berpikir ulang. Paradigma lama yang hanya fokus pada profit seringkali mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kerusakan lingkungan atau masalah sosial. Inilah yang disebut eksternalitas negatif. Biaya yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan, tetapi harus ditanggung oleh kita semua, oleh masyarakat. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Apa yang seharusnya kita hargai? Generasi baru, baik sebagai konsumen maupun talenta, semakin peduli pada nilai-nilai yang lebih dari sekadar uang. Mereka mencari perusahaan yang tidak hanya menghasilkan produk bagus, tapi juga membawa dampak positif. Mereka ingin tahu, apakah perusahaan ini peduli pada planet kita? Apakah mereka memperlakukan karyawannya dengan adil? Apakah mereka berkontribusi pada komunitas sekitar? Ini bukan lagi sekadar tren, tapi sebuah pergeseran seismik dalam ekspektasi. Konsep seperti triple bottom line yang diperkenalkan oleh John Elkington kini menjadi semakin penting. Konsep ini mengusulkan agar kesuksesan diukur dari 3 pilar: profit, people, and planet. Keuntungan finansial, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ketiganya harus berjalan seimbang. Lalu, bagaimana perusahaan bisa beradaptasi dengan ekspektasi baru ini? Langkah pertama adalah menyelaraskan tujuan bisnis dengan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Ini bukan tentang filantropi atau kegiatan amal sesekali. Ini tentang mengintegrasikan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam DNA perusahaan. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa masalah besar yang bisa diselesaikan oleh bisnis saya? Bagaimana produk atau layanan saya bisa membuat hidup orang lebih baik, bukan hanya lebih mudah? Perusahaan yang berhasil melakukan ini tidak hanya akan mendapatkan loyalitas pelanggan, tapi juga menarik talenta-talenta terbaik yang ingin bekerja di tempat yang bermakna. Mereka menciptakan apa yang disebut shared value atau nilai bersama, di mana kesuksesan bisnis dan kemajuan sosial saling menguatkan. Selanjutnya, mari kita dalami integrasi keberlanjutan atau sustainability ke dalam strategi inti bisnis. Keberlanjutan bukan lagi sekadar departemen hijau yang terpisah atau laporan tahunan yang bagus. Ini harus menjadi tulang punggung dari setiap keputusan yang diambil, mulai dari rantai pasok desain produk hingga operasi harian. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur bisa berinvestasi pada energi terbarukan untuk pabriknya. Bukan hanya untuk citra, tapi karena secara jangka panjang itu akan mengurangi biaya operasional dan risiko ketergantungan pada bahan bakar fosil. Atau sebuah perusahaan fashion bisa beralih ke model ekonomi sirkular, di mana produk dirancang untuk tahan lama, mudah diperbaiki, dan dapat didaur ulang. Ini bukan lagi soal biaya, tapi soal investasi untuk ketahanan dan relevansi jangka panjang. Perusahaan yang mengabaikan sustainability sama saja dengan membangun rumah di atas pasir. Cepat atau lambat, fondasinya akan runtuh. Sekarang, bagian yang paling menarik. Inovasi yang bertujuan atau purpose-driven innovation. Saat tujuan sosial dan lingkungan menjadi kompas, kita bisa membuka peluang pertumbuhan yang sama sekali baru. Inovasi tidak lagi hanya tentang menciptakan produk yang lebih cepat atau lebih murah. Inovasi kini adalah tentang menemukan solusi cerdas untuk tantangan-tantangan besar di dunia. Pikirkan tentang teknologi yang membantu mengurangi limbah makanan, platform pendidikan yang menjangkau komunitas terpencil, atau material baru yang bisa terurai secara alami. Ini adalah pasar miliaran dolar yang sedang menunggu untuk digarap. Perusahaan yang memimpin di bidang ini adalah mereka yang mampu melihat masalah sosial, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kanvas untuk inovasi. Mereka mengubah tantangan menjadi peluang, menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya laku di pasar, tapi juga meninggalkan warisan positif bagi dunia. Tentu saja, semua niat baik dan strategi hebat ini tidak akan berarti tanpa bukti nyata. Disinilah pentingnya metrik dampak yang terukur. Di era skeptisisme dan tuduhan greenwashing, klaim saja tidak cukup. Perusahaan harus bisa menunjukkan data yang valid tentang kemajuan mereka. Metrik ini bisa bermacam-macam, tergantung pada fokus perusahaan. Bisa berupa jumlah emisi karbon yang berhasil dikurangi, persentase bahan daur ulang yang digunakan dalam produk, tingkat kepuasan dan kesejahteraan karyawan, atau jumlah investasi yang dialokasikan
untuk pengembangan komunitas lokal. Metrik-metrik seperti ini yang sering disebut sebagai metrik SC environmental, social, and governance menjadi semakin standar. Mengukur dan melaporkan dampak secara transparan bukan hanya membangun kepercayaan dengan pelanggan dan investor, tapi juga memberikan feedback berharga bagi perusahaan untuk terus memperbaiki diri. Ini menciptakan siklus akuntabilitas dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi, apa kesimpulannya? Definisi sukses sedang ditulis ulang di depan mata kita. Perusahaan yang akan berjaya di masa depan adalah mereka yang memahami bahwa keuntungan finansial hanyalah salah satu bagian dari persamaan yang lebih besar. Mereka adalah para visioner yang mampu menyelaraskan tujuan bisnis dengan kebutuhan planet dan masyarakat. Mereka mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi inti, berinovasi dengan tujuan mulia, dan berani mengukur apa yang benar-benar penting. Transformasi ini memang tidak mudah. Ini menantang cara kita berpikir dan berbisnis selama puluhan tahun. Tapi ini adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang berkelanjutan dan kesuksesan yang bisa kita banggakan bersama. Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan untuk membangun ekonomi masa depan yang lebih adil, lebih hijau, dan lebih manusiawi. Perjalanan ini baru saja dimulai. Dan setiap dari kita, baik sebagai pemimpin bisnis, karyawan, maupun konsumen, memiliki peran untuk dimainkan. Dengan menuntut dan mendukung bisnis yang mendefinisikan ulang kesuksesan, kita bersama-sama membentuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.